Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kurang kompak ya. Coba satu kali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang bisa pimpin doanya untuk belajar. Tolong siap. Sekarang doa dimulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua muridnya bisa. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Iya, Faiz dan Lisa mungkin yang sakit ya. Supaya kalian lebih siap lagi belajarnya, coba anak-anak, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Semuanya harus berdiri ya. Ya, sudah mulai? Sudah siap? Belajar ya, hasil belajar minggu kemarin kan kita harus ada wawancara. Apakah kalian sudah melaksanakan wawancara tersebut? Sudah. Kalau sudah, Bapak ada beberapa pertanyaan nih. Setelah kalian melakukan wawancara, apakah kamu mengalami perkembangan dan pertumbuhan? Ya. Terus bagaimana pertumbuhan kalian dari segi tinggi badan? Apakah bertambah tinggi badannya? Bertambah. Kalau bertambah dari kelas 1 sampai kelas 3 pasti kalian bertambah ya tinggi badannya. Terus dari segi perkembangannya bagaimana? Apakah ada yang berkembang dari segi emosional misalkan? Dari segi sikap, apakah kalian semakin dewasa tidak? Di pembelajaran kali ini kalian diharapkan mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Kemudian kalian dapat membuat cerita pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan hasil wawancara yang kalian buat dengan tepat ya. Kemudian kalian dapat melaporkan hasil cerita yang kalian buat
Kemudian kalian dapat memahami isi dari teks Pancasila, terutama sila kedua. Bapak minta satu orang ke depan untuk membacakan hasil wawancara dengan orang tua kalian tentang perkembangan dan pertumbuhan diri kalian dari sejak bayi sampai sekarang. Ya, silakan Hasna ke depan. Suaranya yang keras ya, supaya kedengaran sama temennya yang di belakang. Satu temennya, dua. Berapa banyak badannya? Berapa panjang badannya? Bukan untuk Hasna yang sudah membacakan hasil yang kalian buat ya. Sekarang kalian baca kembali hasil wawancara ya dengan orang tua kalian tentang apa? Perkembangan dan pertumbuhan diri kalian dari kelas 1 atau dari bayi sampai kelas 3 yang sekarang ya. Silakan dibuka kembali hasil wawancaranya. Ayo, silakan buka. Mana hasil wawancaranya? Yo, mana bahasanya hasil wawancaranya? Buka ya. Hasil wawancaranya mana? Silakan dibuka. Yo, silakan dibuka hasil wawancaranya. Mana hasil wawancaranya? Ayo. Ya, dibaca kembali ya. Silahkan dibaca kembali hasil wawancaranya. Sudah membacanya? Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, coba berdiri semuanya. Dan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Ya, siap. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, Di mana-mana hatiku senang, di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Siap belajar, siap. Mas,
ini tayangan video ya yang harus kalian lihat dengan seksama, jangan ngobrol ya. Siap, 1, 2, 3, bahagia. Udin berikut ini, apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah tinggi dan berat badan Udin. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika bayi, Udin memegang botol untuk minum susu. Sekarang Udin sudah bisa menggunakan gelas, sendok dan garpu saat makan. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara pada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Lalu satu saja, pertanyaan yang pertama, berapa usia saya tumbuh gigi? 2, berapa umur saya saat merangkak? 3, berapa umur saya saat belajar berjalan? 4, berapa umur saya saat saya sudah bisa bicara? 5, berapa umur saya ketika pertama kali pergi ke sekolah? Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah. Di sini Bapak mempunyai sebuah KPD ya, yang di dalamnya kalian akan membuat cerita tentang wawancara yang sudah dilaksanakan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan dari kalian sejak bayi ya sampai sekarang ini di kelas 3 ya. Nanti kalian tuliskan ceritanya di dalam KPD ini ya. Coba sekarang dibuka LKPD-nya dan dituliskan ya ceritanya dalam LKPD. Bisa dia? Ada yang mau ditanyakan? Oh, apa? Silakan. Iya. Nah, dari wawancara itu sama dia nanti dibuat sebuah cerita ya yang dibentuk ke dalam sebuah paragraf ya. Itu udah bagus ya, udah bisa. Silakan Nadia lanjutkan kembali. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Kan ngetik Pak hasil wawancara.
Oh, nah dari hasil wawancara Isam sama orang tua yang ini, ya, itu dibuat ke dalam suatu cerita yang dikembangkan ke dalam bentuk paragraf. Bisa? Sip, silakan lanjut kembali. Yo, semuanya bisa. Nanti hasil wawancaranya itu kalian dikembangkan ke dalam sebuah cerita ya, dan dibentuk ke dalam sebuah paragraf. Ayo semangat. Sekarang Bapak minta beberapa orang dari kalian untuk menceritakan di depan hasil dari wawancara dengan orang tuanya yang kemudian dikembangkan menjadi cerita ya. Kemudian dikembangkan ke dalam cerita. Nah, Bapak akan menunjuk. Ya, silakan Isam. Depan, sini aja. Suaranya keras ya, biar kedengaran sama teman kamu yang di belakang. Ya, bisa. Silakan. Berapa panjang pada usia berapa? Apa kata-kata yang apa pertama kali satu tahun bagaimana perkembangan dari belajar bagaimana anak usia berapa bisa dimakan? Tepuk tangan untuk Isam yang telah menceritakan dari hasil cerita tadi ya, dari hasil cerita teman-teman tadi tentang wawancara perkembangan dan pertumbuhan pasti berbeda setiap orangnya. Karena itu kita harus mensyukurinya. Kenapa harus mensyukuri perbedaan itu? Karena itu merupakan karunia dari Tuhan yang harus kita syukuri ya. Jangan lupa kita setiap berdoa memohon kepada Tuhan kita supaya kita diberikan kelancaran, kebaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita menjadi anak yang soleh dan soleha ya, serta diberikan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya rezeki yang bermanfaat bisa digunakan untuk kita. Di sini Bapak mempunyai video pembelajaran tentang pengenalan Pancasila. Kalian lihat dengan seksama ya. Coba, siap, 1, 2, 3. Mengenalkan sila Pancasila dan maknanya. Silakan dan melakukan penilaian ya. Yang pertama bertemakan bintang. Sebuah bintang merupakan agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Katolik. Sila kedua disebutkan dengan mandat emas, merupakan sebuah rakyat baik laki-laki maupun perempuan saling bersatu dan saling membantu agar menjadi kuat seperti lembah. Sila ketiga adalah keamanan dunia, dikarenakan Indonesia terpisah simbol keempat adalah kepahlawanan, dimandatkan oleh Indonesia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan
kalian melihat tayangan video tentang pengenalan Pancasila, sekarang Bapak mau bertanya, coba untuk sila pertama, sebutkan apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ya, sekarang Bapak mau bertanya, coba sebutkan sila kedua dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan apa? Dengan rantai. Ya. Di sini Bapak mempunyai sebuah teks bacaan tentang keberagaman Indonesia yang berhubungan dengan sila kedua. Ya, kalian baca sampai selesai, dan nanti ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Sekarang kita baca ya, silakan dibaca. Sudah selesai? Ya? Ya? Sudah selesai? Ya. Apabila sudah selesai membacanya, sekarang kalian buka kembali AKPD-nya dan kalian menceritakan kembali tentang keberagaman, ya, keberagaman yang ada di kelas kita ini. Dari suku, ya, dari suku kan ada orang Jawa, ya, ada orang Jawa, suku Jawa, ada suku Sunda, kita kan suku Sunda, dan ada pula dari suku Betawi. Ya, kalian tuliskan beberapa hal perbedaannya, ya. Kemudian bagaimana cara kita supaya bersatu dari berbagai perbedaan itu, ya. Semuanya tuliskan ke dalam sebuah AKPD yang kalian pegang. Silakan ya. Silakan sekarang tuliskan beberapa hal perbedaan yang ada di kelas kita ini dan bagaimana cara untuk kita menjaga supaya toleransi kita atau perbedaan itu tidak membuat kita terpecah belah. Ya, silakan. 1, 2, 3 dimulai. Ya, ayo. Ya, kembali perbedaan di kelas kita ada beberapa suku, ya. Ada apa? Suku Jawa, suku Sunda, dan suku Betawi. Kalian tuliskan ada beberapa orang yang suku Sunda, suku Jawa, dan suku Betawi, ya. Kemudian bagaimana cara kita menyatukan perbedaan itu di kelas, misalnya dengan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa apa? Ya, silakan ceritakan ya. Yo, bagaimana supaya kita menjaga dan akan menceritakan hasil, ya,
hasil perbedaan yang ada di kelas kita ini. Bapak akan menunjuk salah satu orang dari kalian. Coba sekarang perempuan saja. Wiji ke depan, Wiji. Yang lain mendengarkan ya. Wiji akan menceritakan tentang perbedaan yang ada di kelas 3A. Suaranya keras ya. Silakan. Perbedaan di kelas 3A. Ya. Di sini kami terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain suku Sunda, suku Jawa, dan suku Betawi. Kami berbeda-beda dalam segi bahasa. Oleh karena itu kami menggunakan bahasa Indonesia dalam berbicara, karena semua suku berbahasa nomor satu bangsa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk ini. Nah, dari hasil temuan Wiji ya diceritakan bahwa di sini di kelas 3A itu ada 3 suku ya. Pasti berbeda-beda ya dari segi bahasa. Suku Jawa pasti menggunakan bahasa Jawa. Kita sebagai suku Sunda pasti kebanyakan menggunakan bahasa Sunda yang tidak diketahui oleh suku Jawa dan suku Betawi. Satu lagi ada suku Betawi. Nah, kata Wiji tadi dengarkan ya, dengarkan. Kata Wiji tadi ada 3 suku ya, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Betawi. Bagaimana kan berbeda dialog berbicaranya ya, bahasanya juga berbeda. Oleh karena itu kata Wiji kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ya, mengerti? Nah, sekarang Bapak mempunyai lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Sudah selesai? Nah, saya tunjukkan ya. Nah, selesai. Hasil pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini ya, apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Tentang apa yang pertama tadi? Ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian sebagai makhluk hidup ya, diawali dari bayi sampai sekarang kelas 3 ya. Kemudian satu lagi apa yang terakhir? Tentang sila kedua, terutama tentang apa? Perbedaan. Ya. Nah, Bapak sekarang mau tanya nih, perasaan kalian dari ini seperti apa? Kalau misalkan senang dalam pembelajaran ini, boleh mengacungkan tangannya ke atas, jari jempolnya. Coba kalau misalkan tidak senang, boleh mengangkat tangannya aja. Siap? 1, 2, 3, gaya. Alhamdulillah kalian senang pada pembelajaran ini. Baik, alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran kali ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum pulang mari kita berdoa. Coba bisa.